kelompok yang atas nama Fitrianisa, Selviana, Eva, dan Alvin ini diambil dari Dinas melalui wawancara melakukan pusing gitu Pak. Nah, untuk yang pertama ini ada beberapa anak inklusi di SD di seluruhnya sekitar kelas 6 itu anak inklusinya ragam dan jumlah siswa inklusi kami menyebutnya juga siswa berkebutuhan khusus itu ada 5 yang sudah didiagnosa atau sudah masuk disabilitas itu ada 13 terdiri di semua jenjang, ada di semua kelas 1 sampai dengan kelas 6. jenis khusus jenisnya apa? Oke, kalau yang di sekolah sini kalau mengacu pada ragam disabilitas Permendikbud nomor 48 tahun 2023 mengklasifikasikan anak disabilitas itu ada 4 hambatan mental, disabilitas mental, disabilitas intelektual, disabilitas fisik, dan disabilitas sensori. Di sekolah kami ada yang disabilitas mental, disabilitas intelektual, dan disabilitas sensori. Sensorinya ini sensor pendengaran, kelihatan. Lalu di kelas sendiri ini kan kita di kelas satunya anak inklusinya Nah, kelas 1 ada 2 disabilitas mental dan kelas kemudian CSP ini apakah ada kelas lain atau kurikulum lain? kalau terkait belajar diserahkan sama sekolah, cuma untuk layanan konseling Dinas Pendidikan itu ada namanya Rumah Duta Revolusi Mental. Jadi kalau seandainya ada anak yang kita indikasi berkebutuhan khusus, kita indikasi disabilitas, kita rujuk ke RDRM Rumah Duta Revolusi Mental miliknya Dinas Pendidikan. Nanti diperiksa, dibedah secara mentalnya, kejiwaannya, habis itu didiagnosa anak masuk disabilitas di kerjasamanya dengan RDRM. Terus seandainya hasil daripada didiagnosa anak untuk terapi okupasi katanya, RDRM mengatakan orang tua nanti disarankan untuk melalui BPJS ke vaskes pertama atau dirujuk ke rumah sakit untuk melakukan atau mendapatkan layanan terapis. Dari sekolah seandainya ada yang siswanya di jam tertentu, katakan di jam 9 ini harus ke dokter atau ke terapis monggo. Jadi sifatnya kita mungkin nggak kerja sama secara langsung, cuma Kota Semarang ini adalah satu kesatuan dan satu dengan dinas pendidikan. Selanjutnya untuk itu pembelajaran di kelas ini anak kebutuhan khusus ini apakah seperti anak lainnya? Dan apakah anak normal itu memang terganggu? Tergantung kebutuhan siswa. Mungkin di mata pelajaran tertentu sama, di mata pelajaran yang lain kebetulan di kelas 1 sama secara akademik sama si A. Ada juga yang kebetulan hanya si B perlu yang namanya modifikasi, hingga kita modifikasi kurikulumnya sesuai dengan Permendikbud nomor 48 itu. Kita modifikasi prosesnya, kita modifikasi isinya, kita modifikasi standar lulusannya. Apakah anak yang lainnya terganggu? Sekolah inklusi ini adalah miniatur kondisi masyarakat yang ideal. Masyarakat yang ideal itu seperti apa? Masyarakatnya itu heterogen, macam-macam. Nah, harapannya sekolah inklusi ini miniatur masyarakat ideal. Kalau di masyarakatnya heterogen, sekolah itu juga harus heterogen. Sehingga yang perlu kita soroti ini anak-anak yang non disabilitas, kita kasih pemahaman. Nah, di kelas ini macam-macam, ada yang mungkin pengendalian nggak bisa, ada yang mungkin nggak bisa. Itu juga pengendalian, ada yang mungkin suatu saat kita menerima siswa dan belajarnya itu pakai kursi roda, pakai kerat, itu juga teman. Di Indonesia apalagi
di Indonesia semboyannya Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda itu tetap satu jua. Kalau diterjemahkan berbeda-beda itu biasa, kalau usah dibandingkan. Itu yang perlu dipahamkan kepada anak-anak. Kalau menerima, ya, cuma kan perlu proses. Kalau proses, mungkin masih apalagi di kelas 1, wah ini sih ini mau lari terus, gangguin aku loh. Ini ya sebagai guru, kita kasih pemahaman terus menerus. Kalau menerima sepenuhnya langsung plus, pembulian masih ada, baik ada anak disabilitas maupun ada anak non disabilitas. Anak disabilitas bully kepada anak non disabilitas itu. Bahkan yang bukan sekolah penyelenggara inklusi pun pembulian pun juga masih ada. Kemarin baru saja ada kasus itu pembulian anaknya, mohon maaf, artis itu juga. Jadi gimana caranya pembulian memberikan pemahaman disabilitas dan disabilitas kita seperti itu. Artinya ada perbedaan terkait mungkin AKBP dari anak orang. Tentu ada bedanya terkait LKPD karena kurikulumnya kan ada yang beda. Kan kalau modifikasi awalnya itu kurikulum tentu ke bawahnya pasti beda. Katakanlah CP, maka untuk siswa disabilitas intelektual CP-nya kita turunkan ke fase sebelumnya. Boleh. Maka untuk anak tunarungu CP-nya kita modifikasi. Untuk pelajaran seni musik kita ganti seni kriya, seninya kita ambil yang kriya, yang lainnya musik lagi. Tentu berdampak pada strategi pembelajarannya, dimulai dari model, dimulai dari metode sampai pada teknik sampai LKPD kan beda. Terus bagaimana cara mengemas LKPD-nya? Sama hanya dengan pembelajaran diferensiasi. Kalau memang yang dimodifikasi CP itu bawahnya ditambahi CP yang dimodifikasi dan dikasih tanda merah khusus peserta didik berkebutuhan khusus atau BDGK. Sama hanya pembelajaran diferensiasi. Jadi ada nanti yang digaris merahi langkah-langkah pembelajarannya digaris merah. LKPD-nya pun mungkin bisa jadi begitu. Berarti untuk asesmen belajar sendiri juga beda. Asesmen sumatif berbeda. CP-nya ada yang beda, berarti anehnya berbeda, penilaiannya berbeda. Cuma kan skornya tetap sama, kan ya skornya sama. CP-nya yang berbeda, kemudian LKPD-nya beda. Kalau jawabannya benar sesuai dengan LKPD-nya, sesuai dengan CP-nya, berarti nilainya tetap 80, 90, 100. Skornya sama, ya kan capaian pembelajarannya. Terima kasih Pak atas wawancaranya. Sekali saya mohon maaf. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.